Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan sedikit berbagi materi tentang tim series. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sumila dari Studi Ekonomi Islam Universitas Tanjung Pura, Pontianak, di mana saya mengangkat judul yaitu analisis pengaruh inflasi pertumbuhan ekonomi dan investasi terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama, latar belakang. Pembangunan ekonomi adalah proses pertumbuhan ekonomi dan proses kenaikan struktur dan ekonomi dan sosial, termasuk berkurangnya masalah pengangguran dan kemiskinan. Pengangguran terjadi karena pertumbuhan angkatan tenaga kerja lebih tinggi dari pertumbuhan lapangan pekerjaan yang ada. Pengangguran merupakan salah satu indikator penting di bidang tenaga kerjaan, di mana tingkat pengangguran dapat mengukur sejauh mana angkatan kerja mampu diserap oleh lapangan kerja yang ada. Pengangguran yang tinggi dapat menjadi sumber utama kemiskinan, dapat memicu kriminalitas yang tinggi, serta dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu angka pengangguran Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 sampai 2021. Dilihat dari tabel tahun 2019, angka pengangguran menjadi 4,44% dan di tahun 2020 angka pengangguran meningkat menjadi 6,48% dan di tahun 2021 angka pengangguran sedikit menurun menjadi 5,95%. Tingginya angka pengangguran biasanya disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan lapangan pekerjaan yang tersedia ataupun tingginya kriteria rekrutmen penawaran kesempatan kerja yang ada. Saat ini banyak perusahaan yang mencari tenaga kerja dengan pendidikan minimal diploma ataupun sarjana. Keadaan ini membuat sebagian penduduk merasa tidak mampu dan tidak memiliki kesempatan memasuki dunia kerja. Jumlah penduduk yang semakin tinggi juga menjadi salah satu faktor semakin tingginya jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Tengah. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi pengangguran adalah dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang artinya jumlah pengangguran akan menurun. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi turun, maka pengangguran akan meningkat. Selanjutnya, tentang PDRB atas harga konstan Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 sampai 2021. Dilihat dari tabel di atas, tabel tersebut menunjukkan pergerakan nilai PDRB di Jawa Tengah dan laju pertumbuhan ekonominya. Nilai PDRB mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dari tahun 2019 sebesar 26.853.059,12 juta rupiah menjadi sebesar 26.367.261,24 juta rupiah pada tahun 2020. Dan pada tahun 2021, PDRB di Jawa Tengah meningkat menjadi sebesar 27.355.145,96 juta rupiah. Selanjutnya yaitu laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 sampai 2021. Berbeda dengan jumlah PDRB yang mengalami kenaikan, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,41%. Pada tahun 2020 mengalami
penurunan menjadi 3,76%. Akan tetapi, pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi secara akumulatif turun menjadi 3,32%. Investasi merupakan input suatu kegiatan ekonomi yang mempengaruhi jumlah penyerapan tenaga kerja. Investasi yang semakin tinggi, maka akan semakin besar pengaruh rendahnya pengangguran. Sebaliknya, jika jumlah investasi menurun, maka tingkat pengangguran akan meningkat. Selanjutnya itu pertumbuhan tingkat inflasi Jawa Tengah tahun 2019 sampai 2021. Dilihat dari tabel, pada tahun 2019 tingkat inflasi menjadi 2,81% dan di tahun 2020 tingkat inflasi menjadi 1,56% dan di tahun 2021 tingkat inflasi menjadi 0,64%. Tingginya permintaan bahan makanan ini membuat produsen meningkatkan kapasitas produksi dan membutuhkan tenaga kerja tambahan. Penyerapan tenaga kerja dapat mengurangi pengangguran. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut. Pengangguran terjadi karena rendahnya lapangan pekerjaan baru dibandingkan pertumbuhan pencari kerja yang baru. Pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki pertumbuhan ekonomi dan investasi yang cukup tinggi, diikuti dengan tingkat inflasi yang rendah. Keadaan ini seharusnya menempatkan posisi tingkat pengangguran yang rendah, tetapi kenyataannya perkembangan tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 tetap tinggi sebesar 1,21 juta orang. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tenaga kerja adalah setiap orang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja sendiri dibedakan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, angkatan kerja yang terdiri dari mereka yang bekerja, tidak bekerja, dan mencari kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang memasuki usia kerja, baik sudah bekerja maupun belum bekerja, atau yang sedang mencari pekerjaan. Yang kedua, bukan angkatan kerja yang terdiri dari mereka yang bersekolah, golongan mengurus rumah tangga, dan golongan lain-lain. Golongan orang yang sekolah adalah mereka yang hanya bersekolah. Golongan yang mengurus rumah tangga adalah mereka yang bertugas mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah. Sedangkan golongan lainnya ada dua. Yang pertama, yaitu golongan penerima pendapatan dan golongan yang tergantung oleh orang lain. Yang kedua, ada pengangguran. Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut. Pengangguran terjadi karena pertumbuhan lapangan pekerjaan tidak setinggi pertumbuhan angkatan kerja, sehingga kesempatan kerja yang tersedia belum bisa menampung semua angkatan kerja yang ada. Yang ketiga yaitu inflasi. Inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Sedangkan tingkat inflasi adalah presentasi kenaikan harga-harga barang dalam periode waktu tertentu.
Dalam perekonomian seringkali besarnya tingkat inflasi berkisar antara 2 sampai 4% per tahun. Inflasi ini tergolong inflasi dalam inflasi merayap. Menurut Sadono Sukirno, berdasarkan faktor-faktor yang menimbulkannya inflasi dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, inflasi tarikan permintaan. Inflasi yang terjadi sebagai akibat dari tingkat perekonomian yang mencapai tingkat pengangguran tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi berjalan pesat. Yang kedua, inflasi desakan biaya. Inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan terhadap biaya produksi. Kenaikan biaya produksi akan mendorong peningkatan harga walaupun akan menghadapi resiko pengurangan terhadap permintaan barang yang diproduksinya. Yang keempat, ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksinya dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pembangunan ekonomi daerah, salah satunya dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pengukuran pertumbuhan ekonomi daerah dilakukan dengan menghitung pertumbuhan pendapatan domestik regional bruto, yaitu PDRB, menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Laju pertumbuhan PDRB ini digunakan sebagai indikator apakah kebijakan yang telah dilaksanakan efektif atau tidak. Penghitungan pertumbuhan biasanya dilakukan dalam waktu tahunan untuk melihat bagaimana perkembangan perekonomian suatu daerah. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.